Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku. Puji Tuhan, hari ini saya Pendeta Emeritus Stefanus Lim dari Kota Perth, Australia. Sangat bersyukur boleh menyapa dan bertemu dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari dimanapun sedang berada. Ibu Bapak, Saudaraku terkasih, hari ini dalam acara renungan singkat, kita akan diajak menyorot sebuah tema, yaitu tentang tinta emas kehidupan. Menarik ya? Tema ini mengingatkan saya dengan sebuah lagu yang judulnya Hari-hari Kulalui Bersama Yesus. Nah, saya membawa gitar kecil ukulele warna putih untuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama demikian. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin. Puji Tuhan. Ayo kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa bersama ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh mengikuti renungan singkat tentang firman-Mu yang akan Kau beritakan melalui hamba-Mu. Bersabdalah, berfirmanlah, pakailah hamba-Mu membagikan berkat firman-Mu bagi kami siapapun. Kami siap diberkati dengan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, renungan tentang tinta emas kehidupan akan kita landaskan dengan pembacaan Alkitab dari kitab Mazmur 71 ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat yang kelima. Firman Tuhan diberitakan begini. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Amin. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan, Mazmur 71 ayat yang kelima. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Haleluya. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, bicara tentang renungan tinta emas kehidupan, mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan kehidupan kita itu ibarat kumpulan lembaran-lembaran yang terangkum dalam sebuah buku. Kita ingat ya, ada halaman yang pernah berisi dengan semangat kegembiraan.
Namun ada kalanya juga halaman hidup kita, lembarannya berisi dengan kesedihan dan air mata. Ada juga halaman yang kita tulis tentang perjalanan hidup ini mengenai keberhasilan, kesuksesan. Namun ada juga kelanjutan lembar halaman yang isinya bercerita tentang kegagalan dan kekecewaan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sungguh ada cerita yang ingin kita ingat. Tapi ada juga bagian cerita pengalaman hidup kita yang mungkin ingin kita lupakan. Ya. Nah, namun pada saat kita melihat kembali perjalanan hidup ini tidak sendirian, namun kita boleh melihat kebersamaan dengan Tuhan, maka kita menyadari ternyata semua lembar-lembar hidup perjalananku adalah bagian dari kisah yang sangat indah. Bagaimana aku digandeng tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan tetap merangkul dan mengasihi hidupku. Ibu bapak, saudaraku, coba kita pikirkan di antara begitu banyak kisah kehidupan kita sejak dulu sampai sekarang ini, ada tidak yang boleh kita sebut cerita hidupku ingin aku tulis dengan tinta emas? Artinya cerita hidupku itu sangat berharga. Kisah hidupku itu sangat mahal artinya. Ibu bapak, saudaraku, tinta emas adalah bagian untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan membentuk karakter iman diri kita. Ya, kita boleh melihat hal yang pertama. Tinta emas kehidupan kita tidak selalu ditulis dalam keadaan gembira, sukacita. Ya, kita seringkali berpikir bahwa pengalaman yang indah itu adalah bagian yang terbaik dari kehidupanku. Namun jujur, nyata-nyatanya justru banyak pelajaran hidup itu lahir dari masa-masa yang sulit dan sukar, ya kan? Nah, air mata mengajari kita untuk memiliki ketekunan. Kegagalan mengajarkan hidup kita untuk memiliki kerendahan hati. Kehilangan mengajarkan kita untuk bisa menghargai. Kesulitan mengajari kita untuk berserah. Ya. Dan penantian mengajarkan kita untuk makin teguh percaya pada Tuhan. Jadi, jangan menganggap semua halaman sulit dalam kehidupan kita ini sebagai halaman lembar yang sia-sia. Tidak. Karena Tuhan dapat menggunakan halaman hidup kita yang penuh cucuran air mata justru untuk menulis sesuatu yang sangat berharga, ditulis dengan tinta emas. Ya kan? Keren. Hal yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di setiap lembar halaman hidup ini. Menarik sekali bagaimana kehidupan pemazmur menceritakan sejak aku muda, aku percaya Tuhan itu kekuatan hidupku. Sejak waktu aku muda, Tuhan itu adalah harapan hidupku,
kepercayaanku, Engkau harapanku sampai kapanpun Tuhan. Luar biasa, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, bahwa benar Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita di setiap lembar halaman ini. Ya, menarik sekali, hidup kita bukan bicara tentang keadaan air yang tenang, padang rumput yang segar dan berwarna hijau. Namun yang menarik, sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun dengan cucuran air mata, Tuhan tidak pernah mengatakan kita itu ditinggalkan. Ya, kita juga tidak pernah dijanjikan bahwa jalan hidup kita itu akan selalu menyenangkan dan penuh kegembiraan. Justru kalau kita melihat ke belakang tentang masa lalu kita sampai terkagum-kagum ya. Bertanya, bagaimana kok waktu itu saya ternyata bisa melewati semua itu? Jawabannya sangat sederhana. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan diri kita. Saudaraku, kita mungkin dalam kesibukan, dalam rutinitas aktivitas dan padatnya jadwal, kurang menyadari bahwa Tuhan itu hadir. Ya, ketika kita lebih-lebih dalam masa sulit, tetapi jika kita jujur membuka lembaran masa lalu kita, maka kita melihat ke belakang. Kita boleh berkata, ternyata selama ini Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, tinta emas Tuhan mau pakai sebagai kesaksian. Ya, pengalaman hidup bukan hanya untuk dikenal. Ya, pengalaman hidup bisa Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian. Pertanyaannya, apa yang pernah kita saksikan, ceritakan, bisa menguatkan orang lain? Ya, mungkin kita pernah mengalami kegagalan. Ketika Tuhan pertemukan dengan keluarga atau orang, sahabat, teman yang sedang gagal, bagaimana cerita hidup kita bisa menginspirasi orang yang kita temui tadi. Saudaraku, justru kesaksian kita jadi berkat juga bagi orang yang sedang mengalami kegagalan, kan? Nah, pernahkah kita melewati masa-masa yang sulit? Kita dapat sungguh-sungguh menguatkan orang yang juga sedang berada dalam pergumulan yang sulit. Aku dulu juga pernah merasakan dan mengalami. Namun bersama Tuhan, aku menemukan jalan keluar. Apakah engkau mau tetap bersama Tuhan sampai melihat ada jalan keluar? Jadi, ayo ceritakanlah agar orang lain yang belum percaya menjadi terketuk pintu hatinya dan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Saudaraku, kesaksian hidup kita bisa menjadi tinta emas bagi generasi berikutnya. Bukan hanya soal kesuksesan, keberhasilan, tapi juga saat hari-hari yang penuh dengan air mata, saat kita sedih dan kecewa. Sungguh itu pun tinta emas yang berharga. Dan yang keempat, jangan takut dengan halaman yang masih kosong, yang belum ditulis. Saudaraku, di dunia ini kita bisa bertemu dengan orang yang takut menghadapi masa depan, yang khawatir melihat hari esok. Karena sesungguhnya
Memang tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun, setiap anak Tuhan sungguh-sungguh boleh mengerti dan mengetahui isi buku kehidupanku kemarin. Ya, kita boleh tetap percaya kalau kemarin-kemarin aku dikuatkan Tuhan. Ke depan pun pasti ada Tuhan yang sama sedang menungguku di sana. Ibu bapak, saudaraku, kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Perubahan dunia bisa begitu cepat terjadi. Kita sungguh tidak tahu apa yang akan menimpa hidup kita dan keluarga kita di hari esok. Karena itu, jangan takut untuk terus tetap membuka halaman-halaman yang pernah kita jalani, supaya halaman yang masih kosong, lembar buku hidup kita, betul-betul akan kita lewati dan kita jalani, kita hadapi dengan kekuatan iman. Biarkan tangan Tuhan yang menulis tentang lembaran hidup kita di hari esok. Dan satu hal yang terakhir, saudaraku, kita hari ini mau belajar bagaimana kita mengalami untuk mengingat bahwa tinta emas itu adalah tulisan yang perlu kita wariskan untuk generasi berikutnya. Kehidupan kita bukan hanya tentang apa yang telah kita capai, ya. Yang jauh lebih penting adalah apa yang akan aku tinggalkan nanti. Anak-anak mungkin tidak akan mengingat semua nasihat ucapan-ucapan kita, tetapi anak-anak pasti akan mengingat bagaimana kita dulu mengasihi mereka. Mereka mungkin tidak mengingat setiap pemberian yang pernah kita kasih pada anak-anak kita. Tetapi mereka akan tetap ingat doa-doa yang pernah kita berikan, kita ungkapkan untuk anak-anak yang kita sayangi. Saudaraku, mungkin anak-anak kita tidak mengingat semua kata-kata yang pernah kita ucapkan. Tapi mereka bisa melihat keteladanan hidup yang pernah kita ajarkan. Karena itu, warisan terbesar bukan selalu soal harta. Namun, warisan yang sangat berarti adalah warisan iman, warisan karakter, warisan kasih dan keteladanan hidup. Mari saudaraku, tinta emas terus kita pakai untuk menuliskan di usia berapapun. Sungguh, sampai nanti aku memasuki masa lanjut usia, jangan pernah terpikir seolah-olah lembaran bukuku sudah selesai. Masih ada halaman yang dapat kita tulis pada lembar-lembar yang tersedia. Masih ada doa yang bisa kita naikkan. Masih ada kasih yang bisa kita berikan. Masih ada nasihat yang bisa kita bagikan. Masih ada kesaksian yang dapat kita ceritakan. Indah sekali. Usia kita boleh terus bertambah. Kekuatan kita mungkin akan semakin berkurang. Tapi buah kehidupan kita masih terus dihasilkan. Dan itu menjadi tinta emas, catatan indah. Saudaraku terkasih, kita dapat melihat seluruh perjalanan hidup dan berkata, Tuhan, terima kasih Engkau telah membawa aku sampai sejauh ini. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, suatu hari nanti
ketika kita melihat kembali seluruh perjalanan hidup kita, mungkin kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak uang yang pernah aku miliki. Kita mungkin juga tidak akan bisa mengingat berapa banyak keberhasilan yang pernah aku capai dan aku raih. Tetapi kita akan melihat jejak kasih Tuhan ternyata ada di sepanjang perjalanan hidupku di dunia ini. Di sana pernah ada air mata, di sana pernah ada doa, di sana ada perjuangan, di sana ada kegagalan, namun di sana juga ada pemulihan. Dan di atas semuanya, di sana selalu ada Tuhan yang setia. Inilah tinta emas kehidupan kita. Bukan soal kehidupan yang tanpa masalah, tetapi kehidupan yang selalu kita jalani bersama Tuhan. Haleluya, kita bersyukur. Ayo kita rangkai dan kita tutup renungan ini dengan ungkapan isi hati kita yang rindu, bersama-sama mengatakan begini: Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap halaman kehidupan yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita maupun air mata, untuk keberhasilan maupun kegagalan. Kami percaya semuanya itu dapat Engkau gunakan untuk membentuk kehidupan diriku ini. Ajarlah supaya aku selalu dapat melihat kesetiaan-Mu Tuhan di sepanjang perjalanan hidupku ini. Biarlah hidupku selalu menjadi kesaksian dan menjadi warisan iman bagi generasi yang akan datang. Dan selama masih ada lembar-lembar halaman yang belum tertulis, biarkanlah aku menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuliskanlah melalui hidupku sesuatu yang dapat memuliakan nama Tuhan. Indah sekali ya. Kita tidak dapat menghapus halaman masa lalu kita, tetapi bersama dengan Tuhan kita dapat menjadikan seluruh perjalanan hidup ini sebagai kesaksian yang ditulis dengan tinta emas. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.